Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Epi Cahyani. Saya mahasiswi semester 3 Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan keempat hukum pidana yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dan Dr. M. Randi Adidayandi SHMH. Pertemuan kali ini membahas tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas (causality). Yang pertama, tujuan dari ajaran sebab akibat. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Lalu ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua, teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingung's teori berdasar dari von Bury atau Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Lalu teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah Birkmayer. Sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Lalu Binding, sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. Lalu teori generalisasi, teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian ante factum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama, adekuat, untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu itu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk diperlukannya ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang dilakukan oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kreis. Lalu penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kreis atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Lalu tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kreis ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melakukan kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah
adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik omissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara yang tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat, atau pendapat IPA. Terdapat pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul teori perbuatan sebelumnya. Teori berbuat sebelumnya. Contohnya, penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori ini tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari sesuatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis atau tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari suatu yang terjadinya atau sebab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.